Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Suryaningsi MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Dan pada kesempatan kali ini, saya Nika Purnamasari selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nika Purnamasari. Yang kedua ada Ella Selviana. Yang ketiga ada Pipi Fitriani. Dan yang keempat ada Ari Rido Susanto. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai teknik pengumpulan data pada studi kasus perilaku konsumtif mahasiswa umrah dalam berbelanja online shop di aplikasi Shopee. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan tepat. Untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, peneliti juga harus menggunakan teknik penelitian yang tepat dan benar. Memerlukan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yang pertama observasi. Menurut Husaini tahun 2017 halaman ke-90, observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan keasliannya atau validitas. Pada kasus kali ini, penulis mengamati mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada mahasiswa ini menggunakan pakaian dan sebagian besar mahasiswanya itu menggunakan Shopee untuk berbelanja online. Wawancara. Menurut Husaini tahun 2017 halaman ke-93, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut dengan interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan interviewee. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak struktur. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu mahasiswa di kampus umrah, karena informan tersebut menggunakan aplikasi Shopee pada saat berbelanja. Penulis ingin melihat perilaku mahasiswa tersebut dalam berbelanja di aplikasi Shopee. Hal itu juga dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan sehari-hari. Dokumentasi sebagai pendukung penelitian ini yang digunakan untuk mengambil foto atau gambar dari kamera handphone. Selain itu, pada saat sesi wawancara menggunakan alat komunikasi handphone untuk merekam suara dari narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya ada informan dalam penelitian kualitatif, yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Teknik penentu informan yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan atas dasar penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Purposive sampling digunakan peneliti sebagai pertimbangan dalam memilih informan. Pada studi kasus kali ini, penulis menentukan dua informan dikarenakan keterbatasan durasi video yang hanya 15 menit saja. Kriteria informan pada studi kasus kali ini ialah mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Assalamualaikum, selamat malam kakak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancara? Ya, silakan kak. Sebelumnya dengan kakak siapa? Saya Siska Amanda, biasa dipanggil Siska. Baik, sebelumnya apakah kakak pernah berbelanja online? Pernah. Sejak kapan kakak berbelanja online? Sejak saya duduk di kelas 2 SMA. Baik,
Aplikasi apa yang sering kakak gunakan untuk berbelanja online? Biasanya aplikasi yang sering saya gunakan untuk berbelanja online itu biasa kita dengar itu aplikasi Oren atau bisa disebut aplikasi Shopee. Dari mana Anda mengetahui aplikasi tersebut? Pertama kali saya mengetahui aplikasi tersebut dari salah satu teman saya yang memperkenalkan aplikasi tersebut kepada saya. Nah, dari saat itulah saya mencoba untuk berbelanja online. Berapa uang saku Anda setiap bulannya? Untuk uang saku saya itu sebenarnya saya tuh nggak pernah menghitungnya berapa per bulan, tapi saya itu menargetkan dalam sebulan 300.000 untuk uang makan saja. Digunakan untuk apa saja uang saku Anda tersebut? Untuk uang saku saya itu yang saya gunakan sebagai anak rantau, yang pertama itu untuk pembayaran kos, yang kedua itu untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Mengapa Anda lebih memilih berbelanja online ketimbang offline? Menurut saya, mengapa saya memilih berbelanja online, salah satunya itu mempersingkat waktu, kemudian mempermudah juga, terus tidak mempersulit kita saat kita berbelanja, tidak perlu lagi tawar-menawar, dan kita langsung berbelanja itu semua menggunakan tangan. Biasanya kan berbelanja online itu ada gratis ongkirnya. Nah, biasanya kapan tibanya gratis ongkir tersebut? Untuk aplikasi yang sering saya gunakan yaitu Shopee, biasanya gratis ongkir itu tergantung tokonya. Nah, yang lebih enaknya lagi itu pada saat ada voucher, di mana voucher itu biasa muncul pada bulan seri dan tanggal seri. Biasa disebut ada big sale ataupun. Nah, yang lebih enaknya lagi itu pada saat ada voucher, di mana voucher itu biasa muncul pada bulan seri dan tanggal seri. Biasa disebut ada big sale ataupun sale apa gitu. Adakah pertimbangan Anda sebelum membeli produk tersebut? Untuk pertimbangan itu jelas, terutama dari produk, harga, dan ongkir. Pasti ada pertimbangan sebelum kita membeli barang tersebut. Berapa kali biasanya Anda berbelanja online shop? Tergantung apabila andai kata uang saya lebih ataupun saya butuh, pasti saya check out. Berapa pengeluaran yang biasa Anda keluarkan untuk berbelanja online? Selama ini maksimal sering saya gunakan itu sekitar 200 ke atas lah. Apakah Anda pernah membeli suatu produk di Shopee namun sebelumnya tidak direncanakan terlebih dahulu? Selama ini sih tidak pernah, karena sebelum saya membeli pasti saya ada rencana untuk membeli. Tidak pernah tanpa ada rencana saya membeli gitu. Biasanya metode pembayaran seperti apa yang Anda sering gunakan? Biasanya saya menggunakan dua metode. Yang pertama transfer bank dan yang kedua COD. Baik. Menurut Anda, bagaimana perasaan Anda ketika berbelanja online tersebut? Perasaan saya ya cukup senang apabila barang tersebut sesuai dengan ekspektasi saya. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka saya cukup kecewa. Apabila Anda menginginkan produk tersebut namun Anda tidak dapat membelinya, bagaimana perasaan Anda? Terutama kecewa lah. Salah satunya kecewa karena apa yang kita beli itu tidak tercapai gitu. Adakah pengalaman mengecewakan ketika berbelanja online shop selama ini? Alhamdulillah belum pernah sih mengalami hal seperti itu, karena apa yang saya beli itu pasti tidak akan mengecewakan. Apakah teman terdekat Anda sering berbelanja online shop? Ya jelas, terutama teman-teman kos, termasuk Anda sendiri.
Ketika teman Anda memiliki suatu produk tertentu, apakah Anda juga tertarik membelinya? Ya tergantung barang. Kalau seandainya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Triani dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Sosiologi Angkatan 21. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai dari salah satu kakak kelas saya. Apakah kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Nama saya Wenul Safitri. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan saya dari Prodi Sosiologi Angkatan tahun 2019. Baiklah kak, izin ya kak, saya mau wawancarai tentang belanja di online shop. Kalau boleh tahu sejak kapan ya kakak belanja di online shop itu? Sejak tahun 2019. Oh, udah lama ya kak berarti. Kalau boleh tahu kakak pakai aplikasi apa ya kalau untuk belanja online gitu? Biasanya saya menggunakan aplikasi TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Oh, banyak ya kak. Kakak tahu aplikasi yang kakak sebutkan tadi itu dari mana? Dari informasi dari teman-teman, dari iklan-iklan di TikTok. Banyak ya, dari iklan-iklan memang banyak. Kan kakak sering tuh belanja online. Kalau boleh tahu uang saku kakak berapa ya per bulan? Tidak menentu sih, terkadang-kadang 400, kadang-kadang 500. 400 ya. Kalau 400 tuh uang sakunya cukup apa untuk kehidupan sehari-hari? Mau dikata cukup itu ya nggak mungkin cukup kan, tapi kita harus pandai-pandai menyesuaikan untuk kebutuhan kita. Itu 400 tuh digunakan untuk apa aja kak? Biasanya saya itu 400 itu bayar uang kos, beli-beli di Shopee, Lazada, dan kebutuhan saya yang lainnya. Kenapa sih kakak lebih suka belanja online daripada belanja langsung gitu? Kalau lihat fakta-faktanya dan hasil yang saya beli, itu belanja online tuh lebih murah daripada belanja langsung. Ya emang sih lebih murah kan. Itu kan Shopee kan tuh sering gratis ongkir tuh kan. Itu kapan kakak sering belinya gratis ongkir, yang entah ya 12-12 atau hari besar Shopee gitu? Ya yang diomongin sama Vivi itulah, yang 12-12 sama hari Shopee itu ya itu yang gratis ongkirnya. Kakak kan sering belanja online tuh. Sebelum belanja online tuh ada nggak sih pertimbangan untuk membeli barang itu? Ya adalah, pasti kita lihat di komentar-komentarnya. Ya sih, kadang takut jelek kan kak. Itu kalau kakak belanja online tuh kira-kira per bulan bisa berapa kali beli? Tergantung saya punya uangnya. Biasanya itu dalam sebulan itu bisa sekali, dan dalam sebulan itu saya nggak beli. Tergantung ya berarti kak. Berarti kakak sering juga ya yang beli. Kira-kira kalau belanja online tuh kakak bisa mengeluarkan berapa uang? Tergantung barangnya itu harganya berapa, tapi perkiraan saya itu sekitaran 150 atau 200. Kakak lumayan lah. Kakak kan sering tuh juga belanja online lagi kan. Itu kakak pernah tak beli barang tapi tidak pernah kakak rencanakan? Nggak pernah sih, soalnya saya beli barang itu tergantung minat saya. Tergantung minat. Pernah nggak kakak belanja online tuh pernah tak kecewa sama yang barang yang udah datang itu? Ya, kita tuh sebelum membeli di online itu kan kita kan ada hasil yang baik atau sesuai atau enggak kan? Ya, kalau nggak sesuai ya kita harus terima. Ya udah, walaupun kakak udah COD kan, walaupun COD itu bisa dipulang lagi kan, soalnya belum bayar uangnya kan. Terus kakak teman-teman kakak tuh sering nggak belanja online juga? Ya sering lah, soalnya kan mereka kan anak milenial juga kan, jadi pengaruh sama belanja online. Iya juga sih, sekarang kan apalagi sekarang serba online kan kak. Kakak sering nggak sih lihat konten-konten atau arsip gitu? Sering, sehari-hari saya lihat, mungkin saya lihatnya dari Instagram, dari TikTok,